Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Salam Bapak Ibu semua, kita sampai kepada Minggu tanggal 8 September 2024, masih dalam tema tentang Tuhan dan uang. Hari ini saya akan membahas khusus tentang uang dan integritas. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tentang uang dan integritas
membawa kami kepada pertobatan baru. Kami hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menolong kami untuk menyelidiki hati kami sendiri. Adakah kami tidak punya integritas dalam hal uang? Dan jika Engkau mendapati kami sedang dalam dosa itu, Engkau menolong, membebaskan, dan melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu semua, saya akan bacakan untuk kita Amsal pasal 13 ayat 11 dari terjemahan AVB yang demikian bunyinya. Harta hasil penipuan akan susut dengan cepat, tetapi orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan melipat gandakannya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang dua orang tetangga, ini cerita lama tentang dua orang tetangga yang berprofesi, satu sebagai tukang roti dan satu sebagai seorang petani. Nah, tukang roti mulai curiga terhadap petani karena dia merasa petani tidak jujur dalam menjual menteganya. Tiap kali dia menimbang mentega dari petani, mentega tersebut secara konsisten kurang beratnya, kurang 1 pound. Sehingga tukang roti menjadi marah dan membawa petani ke pengadilan. Hakim bertanya kepada petani, apa Anda punya timbangan lain ataukah itu timbangan yang Anda pakai untuk semua orang? Dan apakah timbangan itu standar ukurannya? Sang petani menjawab, ya, saya memakai timbangan itu standar untuk semua orang kecuali untuk tukang roti. Untuk tukang roti saya memakai timbangan khusus, yaitu apa? Saya menimbangnya sesuai dengan berat mentega saya, sesuai dengan roti yang saya beli dari tukang roti. Sama-sama 1 pound, tidak mungkin kurang, tidak mungkin lebih. Tidak mungkin salah sama sekali ukuran saya, karena ukuran tukang roti adalah ukuran petani. Bapak Ibu, jadi menurut Anda siapa yang tidak jujur dalam hal ini? Kita tentu tahu jawabannya. Banyak kali ketidakjujuran dalam keuangan, dalam perdagangan, dalam bisnis, menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin orang bukan Kristen bisa melakukan, oh itu nggak apa-apa, itu biasa dalam bisnis. Tapi tidak dalam kekristenan. Karena apa? Alkitab menuliskan banyak hal tentang masalah uang dan integritas. Bagaimana cara mendapatkan uang secara jujur, bagaimana memakai uang secara jujur dalam hal integritas. Sehingga kejujuran dalam hal uang dan integritas ini adalah hal yang berkaitan. Ini hal yang ditekankan dalam Alkitab sebagai nilai-nilai kebenaran yang sebagai orang Kristen tidak bisa kita tinggalkan. Bentuk-bentuk penipuan dalam perdagangan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam kehidupan hari-hari, bahkan dalam pelayanan, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar sangat ditentang oleh Tuhan. Bapak Ibu, di Indonesia Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali, termasuk di sini juga pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang diberi berat tambahan, atau semangka yang disuntik, atau lombok cabai merah karena mahal itu cabai hijaunya dicat, disemprot warna merah sehingga banyak orang ditipu dan mengalami kerugian. Bapak Ibu lihat ada contoh yang nyata dari Alkitab sendiri tentang kisah Ananias dan Safira. Ketika mereka mencoba menipu Roh Kudus dengan uang hasil penjualan tanah mereka, keduanya segera dihukum mati oleh Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena uang dan integritas adalah hal yang penting bagi Tuhan. Tuhan mau kita belajar lewat peristiwa tersebut untuk berhati-hati. Sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar jujur dari hal kecil. Jujur dalam hal keuangan. Jujur bagaimana kita mendapatkannya dan menggunakannya. Semua berkat yang kita punya adalah dari Tuhan. Karena itu Tuhan ingin menitipkan kepada kita dengan kejujuran, dengan karakter yang penuh dengan integritas. Nah Bapak Ibu, kita mungkin bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan dan hati nurani kita sendiri. Integritas ini bukan masalah lain, tapi integritas dalam hal keuangan adalah masalah hati. Tuhan tidak akan memakai kita, memberkati kita kalau kita tidak jujur dalam masalah finansial, kalau kita tidak punya integritas dalam masalah finansial. Jalan pintas untuk memperoleh kekayaan adalah jebakan yang berujung pada kemiskinan dan lebih mengerikan, berujung pada kematian rohani.
Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus, kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan dalam hal finansial kita dengan integritas. Temptation pasti ada, pencobaan pasti ada untuk tiap hari membuat kita mendapatkan keuntungan dengan cara tidak jujur dalam hal keuangan. Tapi ingat, cara kita menghasilkan uang dan memakai uang kita lebih penting dari berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan. Uang yang bisa kita hasilkan dari kerja keras bisnis kita atau dari usaha apapun lain. Kita harus mencari uang dengan cara yang jujur. Kita tidak boleh mengambil keuntungan lain dari orang lain dengan cara yang licik. Tuhan sangat menentang hal itu. Ketika kita tidak jujur dengan cara kita mendapatkan uang, cara kita bekerja, cara kita memakai uang, maka kita tidak akan pernah diberkati Tuhan secara finansial. Bapak Ibu, tapi apa kira-kira penghalang bagi kita ketika kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, untuk hidup jujur secara finansial, untuk hidup dalam integritas secara finansial? Paling tidak ada banyak hal, tapi paling tidak saya mencatat 3 hal penting yang hendak saya bahas dan angkat hari ini untuk kita pelajari. Bagaimana atau apa penghalang kita untuk hidup jujur, punya integritas diri dalam hal finansial. Yang pertama, ketamakan. Amsal 1 ayat 19 katakan demikian. Demikianlah jalan hidup semua orang yang tamak akan laba haram. Ketamakannya itu akan mencabut nyawanya sendiri. Saya ambil ini dari terjemahan Selaber. Bapak Ibu, keserakahan adalah dosa yang serius. Dengan dampak yang serius juga. Dengan konsekuensi yang serius. Keserakahan atau ketamakan ini bukan, dosa pribadi, kalau saya buat saya tanggung pribadi. Tidak Bapak Ibu. Tapi keserakahan atau ketamakan adalah dosa pribadi yang berdampak tidak saja internal, tapi berdampak keluar. Dosa keserakahan satu orang bisa mengakibatkan kerusakan kepada orang lain. Kerusakan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada pelayanan, kepada masyarakat, dan kepada banyak orang. Sehingga orang tidak bisa katakan, serakah itu urusan saya tamak itu urusan saya. Tidak Bapak Ibu. Dosa keserakahan ini kita lakukan secara internal, tapi berakibat bagi orang lain, berakibat eksternal. Saya pernah mendengar kisah tentang dentis yang tidak jujur dengan cara kerja mereka. Mereka katakan, periksa, sesudah di ronsen, ini kamu harus di crown, kamu harus di root canal, kamu harus dicabut, kamu harus dibuat ini ada infeksi yang besar dan sebagainya. Ternyata tidak. Hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Hanya demi untuk menjadi kaya raya. Bapak Ibu, mereka ini lupa bahwa apa yang mereka buat tidak berdampak bagi pasien itu saja. Tapi berdampak untuk orang lain lagi. Berdampak untuk keturunan mereka sendiri. Tidak akan menjadi keturunan yang diberkati. Saya ingat kisah sewaktu stimulus, waktu COVID 2020. Kita semua mendapat stimulus, termasuk gereja mendapat stimulus. Gereja-gereja kecil mendapat stimulus, tapi yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Ada gereja-gereja besar, mega church, yang tiap minggu penghasilannya atau pendapatannya dari persepuluhan, dari persembahan million US dollar. Masih menipu demi mendapatkan uang stimulus. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Keserakahan terhadap uang dan harta ini sangat berdampak negatif. Menghancurkan banyak hal, menghancurkan keluarga, termasuk pelayanan Bapak Ibu. Menghancurkan orang lain, hidup orang lain. Itu bisa terjadi dalam diri siapa saja dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hal ini. Bapak Ibu, keserakahan bukan hanya masalah sesuatu yang kita dapatkan, di pasar. Ketika kita membeli dagangan orang dan kita ditipu, tidak. Atau di pemerintahan ketika saya bicara tadi soal uang stimulus, uang COVID yang makan oleh orang-orang yang tidak layak. Keserakahan ditemukan di mana saja. Ketika hati kita penuh dengan dosa, ketika hati kita tidak mau bertobat, termasuk terhadap gereja dan hamba Tuhan, termasuk terhadap diri yang mengakunya orang percaya sudah born again, tapi tidak jujur dalam pemakaian keuangan. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan bahwa keserakahan sama saja dengan dosa penyembahan berhala. Kita tahu, saya nggak menyembah berhala, saya nggak pakai dukun, saya nggak punya idol di rumah saya.
patung di rumah saya seperti orang-orang lain. Tapi saya hidup dalam keserakahan. Kenapa keserakahan sama dengan penyembahan berhala? Karena ketika kita hidup dalam keserakahan, Tuhan kita adalah uang. Tuhan kita adalah keuntungan licik itu. Tuhan kita adalah harta materi dan bukan Tuhan Yesus. Ribuan tahun yang lalu ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk penaklukan tanah perjanjian, keserakahan satu orang yang bernama Akan menghancurkan bangsa ini. Keserakahan satu orang, bukan kesalahan bangsa itu, tapi kesalahan Akan menghancurkan bangsa Israel. Keserakahan Yudas Iskariot, demi mendapatkan uang dia menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping perak. Orang Israel mati dengan burung puyuh penuh di mulutnya dalam kasus Kibrot Ta'awa, Bapak Ibu. Serakah dengan makanan, serakah dengan uang, serakah dengan barang duniawi, dan konsekuensi keserakahan memang sangat besar. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film The Voyage of the Dawn Treader, ada kisah tentang seorang anak kecil yang selalu mengeluh tentang semua hal. Anak kecil ini bernama Eustace. Satu kali dia tiba di sebuah gua naga dan menemukan harta karun naga di sana. Apa yang terjadi dengan Eustace? Dia jatuh cinta pada semua harta itu dan berpikir, oh saya akan hidup enak seperti raja. Saya akan hidup dengan kekayaan yang banyak dan saya akan hidup tanpa perlu kerja keras. Sehingga pikiran tentang harta, tentang keserakahan ini mulai mendominasi pikiran dia. Dan dia tertidur dalam tumpukan harta dalam gua naga itu. Namun sebelum tertidur dia memasang cincin di lengan dia. Cincin emas di lengan dia. Ketika dia bangun dia terkejut Bapak Ibu dan sungguh ketakutan karena dia mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor naga. C.S. Lewis, penulis buku ini, mengatakan, tidur di timbunan naga dengan pikiran naga yang serakah di dalam hatinya, dia sendiri telah menjadi seekor naga. Eustace kemudian merasa sangat menyesal dan sedih ketika dia mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor naga. Singkat cerita Bapak Ibu, Eustace tidak mau melepaskan cincin emas di lengannya. Tapi ketika dia berusaha untuk melepaskan dengan cara apapun, dengan cara mencubit, menggaruk, menggigit, melukai, cincin di lengannya itu tidak bisa lepas. Nah, sehingga satu-satunya cara yang ditawarkan oleh singa yang bernama Aslan adalah, Aslan katakan, kamu pergi mandi. Nah, rupanya waktu dia pergi ke kolam untuk mandi pun, cincin itu tidak bisa lepas. Tidak ada cara lain sehingga Aslan katakan, bagaimana kalau kamu baring telentang, kamu harus menanggalkan pakaian naga ini dari dirimu. Sehingga itulah yang mereka buat. Eustace berbaring telentang dan Aslan dengan cakarnya menggaruk, mencabik semua kulit naga dari tubuh Eustace. Dia mulai merobek pelan dari luar sampai ke kedalaman kulit yang paling dalam, ke kulit naga yang paling dalam. Dan perobekan itu menembus sampai dekat ke dalam jantungnya. Bapak Ibu, Eustace menceritakan pengalaman itu sebagai hal yang menyakitkan. Dia katakan begini, saat dia mulai mencabut kulit saya, terasa lebih sakit dari apapun yang pernah saya rasakan. Satu-satunya hal yang membuat saya sanggup untuk menanggungnya adalah kenikmatan merasakan kulit saya. Benda itu terkelupas dari tubuh saya. Bapak Ibu, komentar Eustace tentang lapisan kulit naga yang dikupasnya itu merupakan gagasan yang diangkat dan dianggap penting oleh C.S. Lewis. Kenapa? Sama dengan dosa keserakahan kita. Kalau kita tidak mengupas dosa keserahan kita dengan keberanian dari diri kita sendiri, dengan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan bisa terlepas. Karena dosa serakah itu begitu mencengkram kita, membuat kita terikat. Dan sekali lagi, kita tidak dapat melepaskan kulit keserakahan itu dari diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bisa dengan kuasa Tuhan. Mungkin Bapak Ibu rasa, oh saya benar ya, saya serakah. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Bapak Ibu, hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kita. Pasti sakit ketika kita dikerat. Ketika kita merasakan gairah uang itu, gairah harta itu begitu besar, mengikat kita. Akan terasa sangat berat, tapi kita harus melepaskannya dengan kekuatan Tuhan. Sakit ketika kita dikerat, dilepaskan. Tapi kita akan mendapatkan kelepasan yang
luar biasa. Ketika kita dilepaskan dari keserakahan dari dalam hidup kita, kenikmatan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera, penuh rasa puas yang tidak dapat digantikan dengan harta, uang sebanyak apapun. Bapak Ibu, keserakahan menjadi penghalang pertama dan utama dalam hidup jujur dalam hal keuangan. Kita tidak mungkin bisa hidup dalam integritas secara finansial jika kita hidup dalam keserakahan. Apa penghalang berikutnya Bapak Ibu? Penghalang berikutnya adalah kuasa uang yang menggiurkan. Ibrani 13 ayat 5 katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bicara soal uang atau rasul-rasul bicara soal uang, selalu dikaitkan dengan penyembahan kepada Tuhan. Satu-satunya yang bisa menyaingi kuasa Tuhan, tempat Tuhan, tahta Tuhan di hati kita hanyalah uang. Karena itu terus-menerus Tuhan Yesus bicara tentang uang, ketertarikan harta itu, ketertarikan terhadap uang. Kuasa uang itu benar-benar adalah sesuatu yang menggiurkan Bapak Ibu. Dunia memandang uang, memandang harta dalam bentuk rekening bank, rumah, saham, mobil, kapal, bisnis, dan banyak hal lain sebagai hal yang berharga. Bahkan orang memandang manusia lain dari seberapa banyak yang dimilikinya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau orang kaya, orang pasti akan berdekatan ke sana. Tapi kalau orang miskin, tidak ada seorang pun ingin mendekat ke sana. Itu pun dilakukan oleh semua orang, oleh banyak hamba Tuhan. Ketika ada orang kaya di sana, semua berbondong-bondong ke sana. Tapi dengan orang miskin, orang tidak mau bergaul, Bapak Ibu. Itulah kekuasa uang yang menggiurkan, sangat menyedihkan. Karena saya menemukan itu tidak saja dalam kehidupan orang Kristen, tapi hamba-hamba Tuhan tertentu yang mengaku born again, yang melayani secara luas. Tapi ketika bicara soal kuasa uang yang menggiurkan, mereka gagal. Keinginan akan uang dan harta benda tidak boleh menjadi tuan yang mengontrol hidup kita. Gampang kadang-kadang kita bisa mengkhotbahkan, tapi dalam prakteknya, orang lainlah yang akan menilai kita dalam hal ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan memanggil kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi, jauh lebih berharga, jauh lebih bersifat kekekalan daripada uang. Itulah sebabnya dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita semua tahu bahwa persoalan uang adalah persoalan yang sangat pribadi, sensitif, karena uang dan materialisme terjalin erat dalam kehidupan kita. Meskipun uang bukan segalanya bagi kita, namun uang punya peranan penting dalam menunjukkan bahwa persoalan bukan ada pada uang, persoalan bukan berada pada dompet kita, tapi persoalan utama berada pada hati kita. Kuasa uang yang menggiurkan itu dapat menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan gereja, menghancurkan pelayanan, menghancurkan persahabatan, menghancurkan kota, bahkan menghancurkan sebuah negara. Bapak Ibu tentu tahu dengan yang namanya tembok raksasa di Cina. Panjangnya 1.500 miles, tingginya 30 kaki, tebalnya 18 kaki, tidak mungkin rasanya ditembus oleh musuh siapapun. Benar Bapak Ibu? Salah. Karena legenda mengatakan tembok tersebut dalam 100 tahun pertama usianya ditembus 3 kali oleh musuh. Bukan karena tembok Cina yang besar yang raksasa itu dapat ditembus, tapi karena penjaga gerbang tembok itu membuka tembok itu, pintu gerbang tembok itu begitu saja karena imbalan suap. Bapak Ibu, tidak peduli seberapa besar tembok negara kita, tidak peduli betapa besar tebalnya tembok sebuah bangsa, sebuah kota, tembok sebuah keluarga, tembok sebuah gereja, tidak ada gunanya kalau orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak hidup dalam integritas, secara khusus integritas dalam masalah finansial. Amsal 10 ayat 9 katakan, orang jujur jalan hidupnya lurus dan aman, tetapi penipu berbelok-belok dan akhirnya ketahuan. Bapak Ibu, di seluruh Alkitab ada korelasi langsung antara perkembangan karakter seseorang dan cara orang menangani uang. Kuasa uang yang menggiurkan ini sekali lagi tidak peduli, tidak pandang bulu siapa kamu. Petinggi, orang kaya, orang miskin, tidak peduli itu hamba Tuhan, orang biasa, tidak peduli itu orang politician atau orang biasa. Semua
dapat terkena masalah ini. Ketika Yesus memanggil banyak orang untuk menjadi muridnya, memanggil orang lain di luar muridnya untuk mengikut dia, banyak dari mereka adalah pebisnis sukses. Banyak dari mereka juga adalah orang kaya raya. Banyak juga dari murid-muridnya yang adalah para nelayan. Namun Bapak Ibu lihat, Yesus tidak pernah meminta mereka menjual seluruh harta mereka untuk bisa mengikut Yesus. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang muda yang kaya itu, Tuhan Yesus melakukan hal yang berbeda. Tuhan Yesus meminta dia sebelum mengikut Tuhan Yesus menjual semua hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Sekali lagi, orang muda yang kaya ini mengasihi Tuhan, tapi kasihnya terhadap hartanya rupanya lebih besar, lebih menggiurkan, kekayaannya lebih menggiurkan daripada kasihnya kepada Tuhan. Dia memilih kekayaannya lebih daripada Tuhan. Dia mencintai uangnya lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu, dia tidak punya uang, tapi uanglah yang memiliki dia dan menjadi raja atas hidup dia. Beberapa orang berpikir bahwa uang adalah akar segala kejahatan. Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Punya uang, menjadi kaya bukanlah akar daripada segala kejahatan. Alkitab mengatakan bahwa bukan uang menjadi akar segala kejahatan, tapi cinta akan uang, gairah terhadap uang, kuasa uang yang menggiurkan itulah yang membuat menjadi akar dari segala kejahatan. Kekayaan adalah anugerah Tuhan dan bisa dipakai untuk pekerjaan yang baik. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa uang. Alkitab menjanjikan bahwa kekayaan dan kehormatan akan mengikuti mereka yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mempermasalahkan kita mempunyai banyak uang atau tidak. Dia mempunyai masalah atau menjadi masalah ketika kita mencintai uang lebih daripada Tuhan sendiri. Saya baru baca kisah ini beberapa waktu lalu ketika mempersiapkan firman Tuhan ini tentang seorang bernama Vera Liddell. Vera Liddell ini adalah seorang kepala food service di Illinois School, Harvest School District. Dan pada waktu COVID tahun 2020, semua student tidak sekolah, dia rupanya mencuri uang dari food service negara sebanyak 1,5 miliar US dollar. Jumlah yang sangat banyak. Dia tidak mengambilnya sekalian, tapi itu terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2022, awal 2023. Ternyata dia melakukan kesalahan besar dengan mencuri uang untuk pembelian chicken wings. Anak-anak sekolah tidak pernah mendapatkan chicken wings selama dari 2020 sampai awal 2023. Dan ketika dia diaudit, ternyata uang yang dipakainya itu, dana yang diberikan tiap kali itu 300.000 US dollar over budget. Bapak Ibu bisa bayangkan, seorang kepala food service melakukannya ini selama beberapa tahun dan baru ketahuan. Sekarang dia akan dipenjara selama 9 tahun. Bapak Ibu, ketika bicara soal uang, gairah uang ini kadang-kadang membuat kita rela atau tega atau tidak takut untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang bukan dimulai dari sesuatu yang besar. Oh, saya korupsi 1,5 miliar US dollar. Tapi dimulai dari hal-hal kecil. $1, $2, $100, $200. Ketika kita mulai tidak jujur dengan hal-hal kecil itu, kita akan berani untuk melakukan hal-hal yang besar, dosa-dosa yang besar. Bapak Ibu, semakin kita mencari hal-hal rohani, semakin kita peduli dengan hal-hal rohani, semakin kita peduli dengan kekudusan hidup kita, maka Bapak Ibu akan lihat bahwa gairah uang yang menggiurkan itu, arti materi itu akan menurun pelan-pelan dalam hati kita. Kita tentu masih menggunakan uang, kita masih memakainya, tidak ada seorang pun bisa hidup tanpa uang Bapak Ibu. Namun akan berbeda sudut pandang dan fokus kita. Kita melihat uang bukan sesuatu hal yang, oh seperti Tuhan saya, idol saya, tidak. Tetapi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, untuk pelayanan, untuk menolong orang lain, untuk kebutuhan-kebutuhan kita secara wajar Bapak Ibu. Uanglah yang membuat dunia ini berjalan. Seseorang akan sangat kesulitan jika ia tidak punya uang, tidak memiliki tempat tinggal, tidak punya makanan Bapak Ibu. Alkitab penuh dengan ayat-ayat kitab suci yang mengatakan bahwa kita perlu melihat uang dengan cara bagaimana Tuhan melihat uang.
Cinta akan uang selalu menyebabkan pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, penipuan. Saudara bunuh saudara, anak bunuh orang tua bunuh anak demi uang. Sehingga Bapak Ibu, hal ini, kalau kita cinta akan uang, hal ini akan menghancurkan dan menimbulkan kejahatan dalam dunia ini tanpa pernah berakhir. Kuasa uang yang menggiurkan selalu akan membuat kita sulit untuk hidup dalam integritas. Yang ketiga Bapak Ibu, apa penghalang untuk jujur atau hidup dalam integritas dalam masalah finansial? Yang ketiga, di mana hatimu berada. Lukas 12 ayat 34 katakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu, uang lebih dari sekedar kekayaan atau materi, harta benda Bapak Ibu. Tapi tentang apa yang kita hargai dan inginkan. Ada kuasa di dalamnya. Ketika kita menempatkan keinginan hati kita pada hal-hal yang bersifat sementara, kepada uang, kepada materi, kepada harta, maka hati kita dan hidup kita akan cepat berlalu. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk berhenti berfokus pada pencapaian dan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat kosong, bersifat hampa Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk menggeser keinginan materi kita dan melepaskan kendali yang kita miliki atas uang dan harta benda kita. Itulah sebabnya Paulus memberi nasihat tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ketika Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 demikian bunyinya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Bapak Ibu, masa yang sukar ini akan menjadi penguji. Ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri, artinya menjadi egois, dan menjadi apa? Hamba uang. Bapak Ibu, ketika masa sukar datang dalam hidup kita, entah dalam dunia ini, entah dalam hidup kita pribadi, maka itu akan menjadi penguji bagi kita untuk apakah kita akan tetap hidup jujur. Kita punya integritas dalam hal keuangan, ataukah tidak? Ataukah kita menjual diri kita, integritas kita demi uang. Ketika saya mengalami kesulitan dalam keluarga, dalam pelayanan, tidak ada uang untuk keluarga dan pelayanan. Apakah dalam masa sukar ini saya rela untuk memberi diri saya menjadi hamba uang? Saya rela melakukan hal-hal yang licik, hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang percaya demi mendapatkan uang. Kemurnian hati kita akan diuji ketika masa sukar datang. Bahayanya bagi kita hidup di akhir zaman ini adalah kita hidup di tengah masyarakat yang materialistis. Masyarakat yang menilai semuanya dari uang. Membanding-bandingkannya bahkan dengan hal rohani. Alkitab berkata jelas, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi di mana harta Anda berada hari ini Bapak Ibu? Di mana hati Anda berada hari ini? Konsep ini sederhana Bapak Ibu. Hati Anda adalah di mana Anda menghabiskan uang Anda. Paling banyak, di situlah hati Anda. Pada rumahkah, kepada mobilkah, kepada hobi Anda kah, kepada barang-barang lain yang sifatnya materialistik kah? Kemana Anda menginvestasikan uang Anda terbanyak, di situlah hati Anda tertuju. Jangan pikir bahwa orang hanya menginvestasikannya hanya untuk harta dunia ini Bapak Ibu. Tidak. Kadang-kadang itu bersifat kelihatannya rohani untuk pelayanan. Tapi akhirnya kita sudah memuja pelayanan kita lebih daripada Tuhan. Kita menginvestasikannya. Uang kita semuanya ke sana. Tapi kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak jujur. Demi pelayanan yang telah kita idolakan atau idolkan. Bapak Ibu, ada kisah nyata ini ditulis oleh Eugene Batch. Selama bertahun-tahun dia katakan menjadi pendeta di Tennessee. Kadang-kadang dia berbelanja di Sam's Club. Membeli barang-barang untuk gereja dan untuk keluarganya sendiri. Satu kali dia membeli barang di Sam's Club, biasanya barang gereja itu dikenakan bebas pajak. Nah, waktu dia bawa barangnya ke kasir, dia katakan kepada kasir, ini barang saya, ini barang gereja. Kamu jangan mencampurkan, saya bayar punya gereja dulu karena itu tanpa teks, sesudah itu barang saya. Kasir kemudian mencampurkannya, ya, mau mencampurkan. Dia bilang, Jangan dicampur karena ini barang gereja, ini bebas pajak, dan ini barang saya pribadi. Kasir itu katakan, wow, cool, luar biasa kamu. Lalu dia penasaran, dia bertanya, kenapa kamu katakan demikian?
Dia katakan karena kamu orang pertama yang melakukannya. Orang pertama yang melakukannya selama saya menjadi kasir. Memisahkan barang gereja dan barang kamu. Lalu kasir ini melanjutkan, tapi saya ragu apakah brokoli dan lobak hijau itu benar-benar akan kamu beli untuk kamu pakai buat pelayanan di youth ministry. Bapak Ibu tahu apa artinya? Hidup jujur memang menantang Bapak Ibu. Namun pada akhirnya selalu membuahkan hasil. Yesus berjanji bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, Dia akan mempercayakan kita perkara besar. Tapi kalau dari hal-hal kecil seperti ini, dalam pembelian masalah lobak hijau, pembelian brokoli kita sudah tidak jujur, bagaimana bisa kita diberkati Tuhan secara besar, secara luar biasa? Tidak akan. Matius 25 ayat 21 katakan demikian. Sungguh memalukan Bapak Ibu bahwa begitu banyak orang rela menjual integritasnya demi 75 sen, demi $1, bahkan demi 1 juta rupiah, demi 1 M rupiah Bapak Ibu, menjual integritas kita. Orang yang hatinya berada pada uang cenderung hidup tidak jujur dengan pemakaian keuangannya, tidak jujur dengan cara dia mendapatkan uang, dan dia akan hidup jauh dari integritas. Hal itu tidak akan bisa disembunyikan karena apa? Akan nampak dalam hidup kita hari-hari. Kita bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Kita bisa menyembunyikannya dari manusia. Tapi percayalah, satu waktu kelak akan nampak dalam hidup kita. Jika kita jujur dalam menghasilkan uang, dalam cara mendapatkan uang kita. Jika kita jujur dalam cara memakainya, tidak korupsi, tidak serakah, tidak pelit, tidak menahan hak orang lain. Percayalah Tuhan akan memberkati kita secara finansial. Hamba Tuhan yang jujur dengan keuangannya, maka gerejanya akan diberkati. Suami yang jujur dengan keuangannya, maka keluarganya juga akan diberkati. Istri yang jujur dengan keuangannya, maka anak-anaknya akan diberkati. Siapapun, apapun profesi kita, hamba Tuhan, keluarga, pebisnis, pedagang, apa saja profesi kita Bapak Ibu. Jika kita hidup jujur secara finansial, maka Tuhan akan memberkati kita. Saya menutup bagian ini dengan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 11 ayat 1 dalam terjemahan TSI. Tuhan membenci segala perbuatan curang dalam berdagang. Pedagang yang menggunakan timbangan dengan jujur menyenangkan hatinya. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda hidup jujur dalam hal finansial Anda dalam segala hal? Hanya Anda yang dapat menjawabnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tahu ini adalah godaan yang besar dalam hidup kami. Untuk hidup jujur, punya integritas dalam hal finansial, dalam masalah uang, dalam masalah harta. Tapi kami berdoa Tuhan, tolonglah kami tiap-tiap hari. Selidikilah hati kami, sehingga ketika Engkau mendapati kami sudah bergeser, walaupun cuma 1 derajat, bawalah kami kembali. Kalau Engkau mendapati kami sudah tidak jujur dalam pemakaian keuangan, bawalah kami kembali. Ampunilah dosa kami dan tolonglah kami untuk setia dalam perkara kecil. Mungkin dalam perkara 1 sen, 1 rupiah, 100 rupiah. Tolonglah kami untuk jujur sehingga kami tidak lanjut kepada hal besar yang membawa kami kepada konsekuensi yang besar, kepada kehancuran yang besar. Hamba berdoa jika ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kami ditegur, kami dibawa kepada kesadaran ini. Tolonglah supaya kami tidak hanya sampai kepada kesadaran, tidak hanya sampai bertobat, tapi kami berubah, mengalami perubahan dalam hidup kami karena kuasa Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menang hidup dalam integritas secara finansial. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan tadi memberkati kita semua sebagaimana saya pun diberkati. Mengoreksi diri saya lagi apakah saya benar-benar telah hidup jujur, punya integritas dalam masalah finansial. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.